Halo guys, jadi yang pertama kita di wisata alam Himalaya. Salah satu rentang pegunungan tertinggi di dunia, menawarkan keindahan alam yang menakjubkan. Dari puncak-puncak salju yang menjunjung tinggi hingga lembah-lembah hijau yang subur. Setiap sudutnya memancarkan keindahan yang luar biasa. Kita bisa menikmatinya dengan keluarga, bersantai dengan teman-teman, dan kita juga bisa di sini. Dan di sekitar Himalaya ini, kita juga bisa menikmati wisata budayanya, seperti mengunjungi kuil-kuil dan biara-biara Buddha yang ada di India ini. Dan selanjutnya kita ke wisata Kamsir, sebuah desa kecil di wilayah India. Ini menawarkan keindahan alam yang dengan pemandangan alamnya yang alami, dengan dikelilingi juga pegunungan Himalaya yang menjulang tinggi, hingga lembah hijau yang subur, sungai, dan air terjun yang jernih, dan bunga-bunga alpin yang langka yang ada di Kamsir ini. Namaste teman-teman, selamat datang di vlog kali ini, di mana saya akan mengajak teman-teman untuk kita menjelajahi bersama 3 destinasi wisata buatan yang menjadi ikonik keindahan di India. Yang pertama, kita akan mengunjungi Taj Mahal di Agra. Yang kedua, kita akan menuju ke Gateway of India yang berada di Mumbai. Dan yang terakhir, kita akan mengunjungi Akshardham Temple yang berada di Delhi. Jadi, siapkan diri teman-teman semua untuk perjalanan yang penuh keajaiban, arsitektur, sejarah, dan budaya. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe sebelum kita mulai. Yuk, langsung saja kita jelajahi keindahan India bersama-sama. Nah, teman-teman, sekarang kita telah tiba di destinasi wisata yang pertama, yaitu Taj Mahal. Taj Mahal ini pada abad ke-17 oleh seorang kaisar yang bernama Mughal Shah Jahan, dan didedikasikan untuk istri tercintanya bernama Mumtaz Mahal yang telah meninggal saat melahirkan anak mereka. Dan momentum ini diselesaikan pada tahun 1648 dan dikenal atau menjadi simbol cinta abadi. Teman-teman, ketika mengunjungi tempat ini, teman-teman akan menikmati atau melihat keindahan dari marmer putih murni yang berkilau saat terkena cahaya matahari dan bulan. Tidak hanya itu juga, teman-teman akan melihat keindahan dari kaligrafi ayat-ayat Al-Quran dan bunga dari batu semi mulia. Dan yang terakhir, yaitu teman-teman, ternyata destinasi ini merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia dan situs warisan dunia dari UNESCO. Teman-teman pasti bertanya, aktivitas wisata apa sih yang saya bisa lakukan ketika saya mengunjungi destinasi ini? Tenang teman-teman, ini ada beberapa aktivitas. Yang pertama, teman-teman bisa menyaksikan keindahan Taj Mahal saat matahari terbit maupun terbenam. Berikutnya, teman-teman juga bisa berjalan-jalan di Taman Mughal yang tertata rapi dan bisa juga sambil berfoto-foto atau selfie. Dan berikutnya, teman-teman juga bisa mengunjungi museum yang menampilkan artefak bersejarah dari era Mughal. Selain daripada aktivitas ini juga, teman-teman bisa melakukan aktivitas lainnya selagi masih menaati aturan dan tata krama yang berlaku. See you in the next destination, teman-teman. Hey teman-teman, sekarang kita berada di destinasi wisata yang kedua, yaitu Gateway of India yang berlokasi di Mumbai. Gateway of India ini dibangun pada tahun 1924 dan merupakan sebuah monumen kolonial yang dirancang khusus untuk memperingati kunjungan Raja George kelima dan Ratu Mary pada tahun 1911. Teman-teman, keunikan yang kita akan jumpai ketika kita mengunjungi destinasi wisata ini yaitu pertama, arsitektur bergaya Indo-Saracenic yang memadukan elemen Hindu, Muslim, dan Eropa. Kedua, lokasinya yang strategis yaitu terletak di tepi laut Mumbai, kan salah satu ikonik kota yang paling terkenal. Dan yang ketiga, menjadi simbol awal dan akhir era dari kolonial Inggris di India. Teman-teman tidak perlu khawatir ketika teman-teman mengunjungi destinasi wisata ini, teman-teman bisa menikmati atau bisa melakukan aktivitas wisata seperti naik kapal pesiar
atau feri ke Pulau Elfanta, situs warisan dunia UNESCO. Kedua, bisa menikmati pemandangan Laut Arab yang indah. Ketiga, bisa berfoto di depan momentum yang megah. Dan yang keempat, bisa berbelanja dan menikmati kuliner khas Mumbai di sekitaran Colaba Causeway. Selain daripada aktivitas yang saya sebutkan, teman-teman bisa melakukan aktivitas lainnya selagi tidak melanggar tata tertib atau aturan yang telah ditetapkan di destinasi wisata ini. See you in the next destination, teman-teman. Nah, teman-teman, kita telah tiba di destinasi terakhir, yaitu Akshardham Temple, yang diresmikan pada tahun 2005. Akshardham Temple ini merupakan sebuah kompleks kuil Hindu yang didedikasikan untuk Swaminarayan, seorang pemimpin spiritual dan reformator Hindu. Nah, keunikan yang kita akan jumpai ketika kita datang ke tempat ini, yaitu kompleks kuil Hindu modern yang menjadi salah satu kuil terbesar di dunia dengan arsitektur yang mengesankan. Kedua, dibangun menggunakan batu pasir merah dan marmer putih, dihiasi dengan ukiran yang rumit yang menggambarkan tentang dewa-dewi, flora fauna, dan cerita mitologi Hindu lainnya. Dan terakhir yaitu kompleks ini juga mencakup taman besar, pameran multimedia, dan pertunjukan air. Teman-teman jangan khawatir, ketika teman-teman mengunjungi destinasi ini, teman-teman bisa melakukan aktivitas wisata seperti mengikuti tur audio visual yang menceritakan sejarah tentang Swaminarayan dan budaya India. Kedua, teman-teman bisa menikmati pertunjukan air musikal di Yognapurush Kund, kolam langka terbesar di dunia. Dan teman-teman juga bisa berjalan-jalan di Taman Kamal Mak yang indah sambil berfoto ataupun selfie. Selain daripada itu juga, teman-teman bisa mengunjungi pameran interaktif yang menggambarkan filosofi kehidupan Hindu. Selain dari aktivitas yang saya sebutkan, teman-teman bisa melakukan aktivitas lainnya selagi belum melanggar tata krama atau tata tertib yang telah ditetapkan. Wow, teman-teman, perjalanan kita hari ini benar-benar luar biasa. Kita sudah melihat kemegahan Taj Mahal yang penuh cinta, dan juga kita mengagumi keagungan Gateway of India yang syarat sejarah, dan kita merasakan kedamaian ketika kita mengunjungi Akshardham Temple yang begitu memukau. Semoga perjalanan virtual ini memberikan inspirasi bagi kalian untuk datang langsung dan menikmati pesona India. Terima kasih juga sudah menemani saya hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian yang suka traveling. Sampai jumpa. Holi adalah salah satu perayaan paling terkenal di India. Diperingati pada awal musim semi. Festival ini dikenal dengan kegembiraan, tawa, dan warna-warni. Selama Holi, orang-orang melemparkan serbuk warna satu sama lain, menari, bernyanyi, dan menikmati makanan khas festival ini. Haldi bisa disebut upacara pernikahan pengolesan kunyit yang dicampur dengan minyak dan air ke tubuh. Kunyit berfungsi sebagai pengelupas kulit untuk menyegarkan kulit sebelum pernikahan dan dianggap sebagai berkah bagi pasangan sebelum pernikahan. Pengolesan kunyit ke tubuh para mempelai ini mempunyai makna. Upacara ini merupakan prosedur pembersihan untuk calon pengantin. Pesta kunyit yang dioleskan dipercaya dapat membersihkan tubuh dan pikiran dari segala hal negatif, dan warna kuning kunyit ini juga dianggap sebagai pertanda keberuntungan.